Halo semua, balik lagi di podcast Katanya, Nyatanya Gitu. Oke, kali ini kita akan ngebahas tentang satu topik yang akhir-akhir ini sering dibahas dan juga ini menjadi topik yang naik turun lah pembahasannya begitu. Dan aku pernah dengar kalau di tahun satu abadnya Indonesia itu bakal kita terima yang namanya bonus demografi gitu. Dan bonus demografi itu akan mengaitkan erat dengan orang-orang seperti kita, bahkan penonton juga nih Sobat Minbi sekalian, yaitu di usia produktif. Tapi salah satu salah satu konten itu bilang bahwa 2045 itu nggak cuma tentang anak-anak muda, tapi juga peran orang dewasa yang memberikan bisa dikasih warisan kepada anak-anak muda nanti. Entah ini ada kebijakan dari orang dewasa yang nanti bakal diteruskan ke anak-anak muda, itu bakal sangat berpengaruh. Dan hari ini kita nggak bakal ngebahas itu sendirian. Di sebelah aku udah ada siapa di sini? Akrab disapanya Hagil. Oke, akrab disapanya Hagil. Jadi FYI semuanya, Hagil ini adalah Duta Genre Indonesia tahun 2023. Boleh tepuk tangan dulu dong semuanya. Dan dari awalnya Hagil ini bisa diceritakan sedikit Hagil gimana nih? Dulu dari mana sebenarnya Hagil ini berasal? Oke, baik. Tadi udah dikenalin juga Duta Genre Indonesia 2023. Ya fresh from the oven ya kayaknya ya. Baru di bulan awal November kemarin tanggal 1 itu dari Semarang, dan itu adalah Adu Jaknas terpilih menjadi Duta Genre Indonesia 2023. Sebenarnya kalau berbicara terkait dengan asal, saya aslinya dari Kota Dumai, teman-teman semua dari Kota Dumai. Kemudian ya juara 1 Duta Genre Kota Dumai, mewakili Kota Dumai ke Genre Riau Award, di juara 1 Duta Genre Provinsi Riau, dan alhamdulillah di tingkat nasionalnya kemarin di Semarang Provinsi Jawa Tengah juga juara 1 Duta Genre Indonesia. Nah, kalau berbicara terkait sebagai Duta Genre, sebenarnya Duta Genre itu pada waktu itu adalah salah satu impian sih, karena Agil juga kalau untuk berbicara mengenal genre atau bergabung di PIK itu dari tahun 2019. Di situ ya pada awalnya cuman melihat bagaimana gini Duta Genre itu terpilih gitu. Oh, begini loh ternyata Duta Genre itu terpilih, Duta Genre speech, Q&A dan lain sebagainya. Dan ternyata 2023 yang di posisi itu adalah Agil begitu. Berarti kemarin awal melihat itu di tahun berapa tadi? 2019. Kelas 1 SMP. Berarti kelas 1 SMP udah ikut AKR provinsi? AKR Kota Dumai. Oke. Berarti kemarin Hagil dari SMP tahun 2018 sampai 2023 itu adalah proses yang 5 tahun bisa dibilang ya? Iya, lebih 5 tahun. Oke, berarti Hagil awalnya dari, boleh tahu dong PIK-nya dulu PIK apa? Oke, 2019 itu kelas 1 SMP, jadi itu di SMP Negeri 2 Dumai, nama PIK-nya itu PIK Star teman-teman. Jadi kalau seandainya, mana tahu ada yang nonton ya dari teman-teman PIK Star ya, SMP 2, boleh dada-dada nanti. Jadi dari PIK Star itu kelas 1 SMP pada waktu itu, terus itu di tahun 2019 juga lihat langsung gimana AKR, jadi waktu itu masih jadi tim JAK perwakilan SMP 2. Ikut apa tuh dulu kemarin? Lomba yel-yel, ada videonya di YouTube ya teman-teman ya. Cari aja nanti yel-yel SMP 2 2019 AKR Dumai. Terus 2020 itu sebelum Covid Bang, itu Dumai udah pemilihan di bulan Maret. Kan kita Covid Maret 2019 ya. 2020. Oke. Jadi kalau Covid kan kita darurat itu Maret pertengahan. Nah, Dumai itu kemarin di akhir Februari 2020 itu udah pemilihan Duta Genre. Jadi waktu itu dipercayakan lagi jadi tim JAK. Lihat lagi bagaimana Duta Genre terpilih di Kota Dumai hingga akhirnya 2021 ya kita tahu bahwa Covid lockdown tinggi ya Bang. Jadi kayak kegiatan PIK R dibatasi hingga akhirnya masuk SMA, masuk ke PIK R Smile, lanjut PIK lagi nih teman-teman. Hingga akhirnya 2022 kemarin akhir itu ditunjuk untuk menjadi perwakilan dari SMA. Jadi memang dari awalnya Duta Genre diselempangi Duta Genre SMA gitu Bang, hingga akhirnya bisa menjadi Duta Genre Indonesia. Baik, ini perjalanannya berarti memang panjang ya, dari SMP yang tadi ada PIK R Star ya. Star atau Star ya? Star. Oke. Bintang. Oke. Terus kemudian ke PIK R Smile di SMA, kemudian juga tapi udah jadi salah satu perwakilan dari PIK R Smile yang jadi Duta Genre Indonesia tahun 2023. Nah, kalau kemarin itu kan Hagil ini berprosesnya bisa dikatakan panjang nih. Kenapa pada akhirnya Hagil
memilih Pick R untuk tetap di Pick R dari SMP, SMA, ini bahkan kuliah nanti barangkali ada kepikiran nih, kenapa milih Pick R gitu? Jadi kalau kenapa kayak dari SMP ke SMA aja kayak kenapa bisa lanjut gitu ya Bang ya. Jadi sebenarnya kalau kemarin itu sempet ada sih keinginan untuk jadi duta genre itu ada gitu. Cuman waktu itu karena kita tahu bahwa COVID dan Pick R Smile itu bisa dikatakan waktu itu sempet kegiatannya itu untuk off. Kalau misalnya kegiatan yang offline ya, yang kegiatan yang turun lapangan. Tambah lagi kita itu kalau di sekolah itu punya pertemuan rutin Bang. Memang itu waktu ekstrakurikuler. Jadi ya bagaimana kita mau melakukan pertemuan rutin jika sekolah aja online gitu ya kan Bang. Jadi memang kegiatan itu ya terbatas hanya di online saja gitu. Jadi memang kayak lanjut milih itu sebenarnya karena memang ada keinginan mau jadi duta genre. Cuman pada waktu itu sempat agak ragu juga karena waktu itu di Dumai juga duta genrenya itu sempat ini juga nggak ada pemilihan waktu itu Bang. Jadi kayak ada isunya gitu ya. Ada isunya juga. Jadi aduh ini gimana gitu. Tapi ya alhamdulillah ditunjuk dari pembina juga udah setuju. Akhirnya maju juga jadi ikut lomba gitu. Kalau dari kegiatan yang pernah Hagil ikutin selama di Pick R, di genre kayak gitu, satu hal yang paling berkesan, oh ini memang aku ingat banget nih kayak gitu. Apa tuh? Ketika kapan Hagil gitu? Oke, dari Pick R ya Bang? Iya. Oke, dari Pick R mungkin yang paling berkesan itu adalah karena Agil di Pick R itu sebagai pendidik sebaya ya Bang. Jadi di Pick R Smile itu Agil sebagai pendidik sebaya. Mungkin ketika kita itu menyampaikan informasi kepada teman-teman sebaya kita. Jadi perlu diketahui juga Bang, misalnya kalau kita berbicara terkait materi genre, seiring berjalannya waktu itu kan semakin berkembang ya Bang. Bener. Yang dulu kita nggak tahu Bangga Kencana, 2020 muncul Bangga Kencana. Yang dulu kita nggak ada materi MYP, kita munculkan materi MYP. Dan itu adalah tantangan bagi pendidik sebaya untuk adaptasi gitu. Iya, untuk adaptasi, untuk mencari lebih lagi tentang materi-materi tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwa ujung tombak yang paling utama untuk mengetahui materi tersebut adalah pendidik sebaya untuk menyampaikannya kepada teman-teman sepiknya gitu. Jadi mungkin ya berkesan itu ketika kita itu berusaha untuk membahas suatu materi dan Agil sebagai pendidik sebaya untuk mengoptimalkan itu, dan ketika itu teman-teman oh jadi ada materi yang namanya MYP gitu, ternyata remaja itu berhak untuk bersuara juga gitu dari MYP tersebut. Jadi kayak kesannya mereka itu mengapresiasi Agil lah sebagai pendidik sebaya seperti itu. Terus kalau misalnya terakhir nih baru terpilih nih kan, bisa dibilang hampir baru 1 bulan barangkali ya. Iya. Hampir ya. Nah di 1 bulan belakangan ini ketika Hagil ikut di duta genre nasional kayak gitu, apa yang paling berkesan atau yang paling diingat ketika pemilihan di nasional kayak gitu? Kalau pemilihan di nasional itu adalah yang paling berkesan itu ketika mungkin kan banyak nih ini apa namanya iya. rangkaiannya kan luar biasa. Luar biasa. Mungkin ini latihan koreografi karena jujur kita selama di sana itu hampir setiap malamnya itu kita latihan koreografi, dan itu baru tidur kadang jam 2:30 pagi teman-teman semua. Ayo yang mau jadi duta persiapkan dirinya ya. Jadi itu kadang jam 2, jam 2:30 pagi baru balik ke kamar, dan jam 4 pagi itu udah harus bangun, jam 4 atau 4:30 pagi itu udah harus bangun lagi. Yang berkesan itu adalah ketika kita sama-sama capek, kita sama-sama lelah, di seluruh finalis itu sama-sama capek di saat itu, cuman kita saling mensupport gitu Bang. Jadi kayak yo bisa yo, semangat gitu. Saling paham gitu ya. Apalagi kita juga kadang dance-nya itu dibagi per sesi. Jadi kayak sesi 1 nyemangatin sesi 2 gitu. Yo dikit lagi besok nampil kayak gitu. Jadi itu berkesan sih Bang, kayak walaupun kita kompetisi tapi persaudaraannya tetap ada. Nah, aku kemarin sempat ngelihat juga, sebenarnya aku nggak hadir juga kan di pemilihan itu waktu itu. Tapi aku sempat ngelihat di siaran langsungnya itu kalau Hagil ini tadi sempat nge-spill beberapa hal tentang MYP, Meaningful Youth Participation, atau bahasanya partisipasi anak muda yang bermakna kayak gitu ya. Betul. Dan pertanyaan ketika Hagil di Grand Final itu kayaknya sangat terkait dengan itu ya. Iya betul. Boleh coba di flashbackkan lagi gimana tuh ceritanya kemarin sampai ngejawab itu gitu. Oke, jadi kalau kemarin di nasional itu kita Q&A itu di top 8 Bang. Nah, itu kita terbagi menjadi 2. Kalau seandainya kalau nggak salah di top 8 berarti kalau kali 2 putra putri 16 orang ya. Jadi undian nomor 1 sampai 8 itu pertanyaannya dari layar, dari Instagram. Dipilih dari Instagram, netizen gitu yang bertanya. Nah kalau urutan 9 sampai 16 itu dari Dewan Juri. Kebetulan Agil itu belasan waktu itu Bang. Dan otomatis dari Dewan Juri, kita memilih siapa Dewan Jurinya. Pada waktu itu Agil milih adalah Bang Wildan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. PPA ya? Kemenpora, Iya, sorry. Kemenpora.
Kementerian Pemuda dan Olahraga. Nah, pertanyaannya itu sebenarnya bisa dikatakan sensitif juga nih, Bang. Pertanyaannya itu adalah di-spill aja nih. Boleh, Spill aja ya. Pertanyaannya itu adalah bagaimana keterlibatan remaja dalam Pesta Demokrasi 2024. Oke. Begitu. Jadi bisa dikatakan bahwa memang itu udah isu yang udah kayak semeringah sekali sekarang gitu ya. Di mana-mana dibahas kayak gitu. Iya, dibahas di mana-mana, bahkan kayak udah jadi pembincangan gitu sehari-hari, apalagi antara orang dewasa, bahkan remaja sekalipun juga ikut-ikutan gitu ya, Bang ya. Jadi bagaimana peran kita lah sebagai duta genre ditanya seperti itu. Nah, di situ sempet mikir dulu ya, kan ada beberapa detik jeda mikir dulu, oh ini pertanyaannya tidak terkait dengan genre, tapi kalau seandainya ditanya sebagai duta genre pasti kita mengaitkan dengan materi genre gitu. Benar. Jadi jadi agak menjawabnya itu kayak oh ya udah sampaikan tentang MYP kan materi genre yang baru, benar. meaningful youth participation, partisipasi remaja secara bermakna. Di situ agak sampaikan bahwa remaja itu berhak untuk dipertimbangkan suaranya, berhak punya kesempatan yang sama untuk memilih siapa yang mereka rasa pantas untuk menjadi pimpinan di suatu wilayah. Agak sampaikan seperti itu tanpa adanya intervensi dari siapapun. Di situ agak juga menyampaikan bahwa suara remaja itu berarti gitu, tidak memandang usia apakah dia orang dewasa atau enggak. Terkadang yang menjadi masalah itu adalah ketika ada nih dua orang yang berbicara, berpendapat gitu kan, Bang. Satunya remaja, satunya orang dewasa. Nah, yang terkadang menjadi pertimbangan orang itu, oh dia aja yang dewasa, udah lebih paham, udah lebih senior, ini masih anak muda, buat apa gitu ya kan. Kemarin sore gitu ya. ya. Nah, padahal suara remaja itu berhak dipertimbangkan. Kenapa? Karena contohnya forum politik tadi. Ketika 2024 forum politik kita memilih misalnya calon presiden, calon DPR gitu. Pemimpin gitu ya. Nah, di tahun-tahun ke depan kan mereka menjabat 5 tahun nih, Bang. Nah, apa yang mereka lakukan untuk 5 tahun ke depan kan dampaknya remaja juga ya, Mas. Pasti. Nah, itulah yang saya katakan di Q&A itu adalah forum politik itu kedepannya akan dirasakan juga manfaatnya oleh remaja, maka suara remaja itu berhak untuk dipertimbangkan juga gitu. Jadi itulah yang Agi sampaikan pada waktu itu di Q&A top 8. Apalagi mengingat kalau misalnya saat ini juga kita mulai menuju kepada yang tadi kita sebutkan bonus demografi begitu Iya, ya. betul. Yang artinya sebagian besar dari masyarakat Indonesia itu adalah usia produktif gitu. Produktif itu dalam artian sebagian besar dari usia produktif itu adalah anak-anak muda begitu. Nah, kalau dari Hagil sendiri sejauh ini yang Hagil lihat, apakah MYP itu sudah terlaksana atau masih perlu evaluasi yang lebih panjang menurut Hagil sejauh ini? Oke, sejauh ini sebenarnya kalau kita berbicara terkait bagaimana MYP itu udah diterapkan atau belum, itu sebenarnya di setiap daerah itu berbeda-beda gitu, Bang. Melalui Genre Indonesia juga kita udah ada kemarin juga lomba MYP terbaik seluruh provinsi melalui Forum Genre dan BKKBN tentunya. Nah, mungkin yang menjadi PR itu adalah masih ada beberapa provinsi yang ternyata MYP-nya itu belum maksimal begitu. Jadi ya sebenarnya ini adalah kerjasama terutama antara Forum Genre maupun antar BKKBN ya. Kita tahu bahwa Forum Genre itu remajanya, BKKBN itu orang dewasanya gitu. Kemudian antar PIK juga, PIK itu remajanya, orang sekolah, universitas ataupun masyarakat yang menaunginya itu adalah orang dewasanya. Karena kita bisa menyatakan bahwa MYP-nya itu bagus atau enggak ketika kolaborasi antar orang dewasa dan anak mudanya itu selaras gitu. Benar. Selaras, dan apa nih benefit dari keduanya gitu. Orang dewasa dapat benefit, remaja juga dapat benefitnya gitu. Jadi jangan sampai hanya menguntungkan satu pihak aja gitu, Bang. Tidak berimbang ya. Iya, tidak berimbang. Jadi keduanya harus punya manfaat masing-masing lah gitu, Bang. Nah, sejalan dengan yang Hagil bilang barusan, itu aku sempat baca salah satu bisa dibilang artikel dari akademisi di Universitas Indonesia. Jadi keterlibatan anak muda itu bisa dikatakan ada 3 kelompok kayak gitu, Gil. Dan kelompok pertama itu anak muda itu biasanya dikategorikan sebagai penerima manfaat atau beneficiaries kayak gitu kan. Dan di tahap itu ya semua program itu nanti menyasarnya bakal ke remaja karena mempersiapkan remaja kayak gitu. Terus yang di bagian kedua itu nanti bakal ada anak-anak muda yang mulai kelihatan nih, oh ini bisa jadi inisiator nih, mulai kelihatan, mulai terbentuk kalau anak muda itu bisa dijadikan inisiator. Terus di tahap yang ketiga, nantinya itu anak muda itu nggak dilihat sebagai inisiator doang, tapi diajak juga. Artinya mereka dilibatkan tidak lagi menjadi penerima manfaat dan mereka akhirnya nanti menjadi salah satu orang yang juga terlibat membuat atau merancang program bahkan kebijakan untuk anak-anak muda dan lebih luas begitu. Kita juga kalau sejauh ini yang Hagil sampaikan juga kita kayaknya sepakat gitu ya bahwa masih banyak evaluasi yang perlu kita jalankan di
MYP di Indonesia kayak gitu, atau partisipasi bermakna dari anak-anak muda. Nah, kalau sejauh ini Hagil dari Duta Genre sendiri nih, ini kan udah menjabat, jadi ada slogannya setahun menjabat seumur hidup menginspirasi. Apa yang akan Hagil lakukan ke depan nih kira-kira nih? Oke, baik, mungkin kalau untuk yang dilakukan gitu ya Bang, mungkin Agil akan meneruskan program yang udah Agil jalankan di provinsi. Jadi kalau teman-teman tahu, mungkin Agil juga udah sempat share di Instagram bahwa nama besar dari program Agil ke nasional kemarin itu adalah Cek Genre Sebelah. Itu adalah program yang Agil inisiasi waktu itu bersama Forum Genre Provinsi Riau juga, bahwa peningkatan kapasitas bagi pengurus PIK maupun forum itu penting. Waktu itu kami itu kan ada sesi deep interview waktu di nasional itu Bang, itu tentang program. Itu khusus satu post doang tentang program Bang. Jadi ditanya gitu per program setiap finalis duta gitu kan. Jadi kayak Agil merasa bahwa finalis lain itu banyak tuh programnya tentang tablet tanda darah, tentang stunting, tentang pernikahan dini, tentang nafza gitu Bang. Variatif ya? Iya, variatif banget, dan itu memang materi genre banget, dan itu memang Agil akui bagus banget. Tapi yang menjadi daya tarik Agil sendiri, yang menjadi ibaratnya pembeda antara Agil dan orang lain adalah ketika Agil merasa bahwa Agil menyampaikan seperti ini ke dewan jurinya pada waktu itu. Saya rasa program yang stunting, yang pernikahan dini, nafza itu bagus. Cuman saya rasa itu udah banyak sekali. Itu memang diterapkan di forum genre, diterapkan juga di PIK. Namun apa dayanya kalau seandainya PIK dan forum genre itu nggak punya kapasitas untuk itu, nggak punya capability untuk itu. Nah, untuk itu saya peduli dengan bagaimana kapasitas PIK R maupun forum genre. Makanya saya memunculkan namanya Cek Genre Sebelah, menguatkan kapasitas pengurus khususnya pendidik dan konselor sebaya. Karena saya yakin kalau seandainya mereka punya sumber daya manusia yang baik, pasti mereka bisa menjalankan yang tadi itu, yang stunting, pernikahan dini, yang sebagai macam sosialisasi tentang itu gitu. Jadi saya memunculkan ini karena saya yakin dan percaya tidak banyak program seperti ini. Agil meyakinkan seperti itu waktu itu ke dewan jurinya. Dan di situ juga Agil merasa banyak loh PIK R itu yang dibentuk udah ada SK-nya gitu, tapi implementasi program ke depannya itu nggak ada gitu Bang. Jadi tidak hanya PIK R itu dibentuk semata, tapi memang dijalankan programnya ke depannya gitu sih. Dia lahir tapi belum terlalu tumbuh begitu betul ya. Banget. Ini udah agak lama Hagil ngomong, boleh sambil minum aja nggak apa-apa? Oke, boleh. Ya, tadi itu juga Hagil udah cerita beberapa hal terkait gimana partisipasi anak muda, terus juga gimana PIK R waktu Hagil masih 5 tahun yang lalu sampai sekarang, dan juga kita tahu kalau misalnya PIK R itu sendiri saat ini kita sama-sama akui kalau memang banyak yang sudah dibentuk, tapi kita juga berharap kalau PIK R itu juga bisa dikembangkan, entah itu dari anak mudanya seperti yang kita bilang tadi, MYP itu juga dari anak muda, bahkan juga keterlibatan orang-orang dewasa untuk membuat keputusan atau mengambil langkah dari program yang akan dijalankan begitu. Nah, setelah tadi Hagil juga punya program Cek Genre Sebelah, barangkali Sobat Minbi yang lagi nonton atau teman-teman PIKSMART, teman-teman Genre Indonesia semua yang ada lagi nonton, bisa juga untuk ngajak Hagil nih, bisa sharing-sharing juga atau bisa kolaborasi juga, cerita-cerita soal genre, PIK R ataupun Duta Genre yang tahun depan barangkali teman-teman juga mau ngobrol soal persiapannya ya. Oke, ini barangkali sebelum kita closing, aku pengen denger apa pesan Hagil untuk teman-teman yang ada di semua daerah lah pokoknya yang lagi nonton ini. Oke, baik, pesan Agil mungkin satu, teman-teman jangan pernah minder dan nggak percaya diri terhadap teman-teman yang di posisi teman-teman saat ini. Perlu diketahui bahwa yang namanya genre itu adalah ujung tombaknya. Teman-teman yang ada di PIK R, teman-teman yang ada di forum genre kabupaten kota maupun provinsi, yang ada di bawahnya itu adalah penguatnya. Jadi jangan malu kayak aduh aku duta genre tingkat kelurahan doang gitu, jangan malu, karena teman-teman lah yang menguatkan kita yang ada di atas sebagai duta genre Indonesia. Teman-teman adalah ujung tombak yang berdampak lebih pertama kali bagi remaja-remaja di sekitarnya, begitu sih. Berarti orang yang paling dekat dengan masyarakat sebenarnya adalah teman-teman yang ada di PIK R dan juga di kelurahan begitu. Baik, itu dia tadi Hagil Syahifan dari Duta Genre Indonesia tahun 2023. Dan teman-teman jangan lupa, tadi Hagil juga udah sampaikan ada beberapa hal yang sebenarnya juga ada di kita, yaitu terkait konseling. Kita dari PIKSMART yang juga menjadi binaannya PKBI Riau, kita ada PKBI Care. Di situ ada layanan untuk baik psikologi ataupun juga konseling. Teman-teman barangkali yang menonton ini untuk bisa mendapatkan layanan itu bisa ke kita di PKBI Care di PKBI Riau. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Katanya, nyatanya gitu.